Ada sebuah pesan khusus untuk ibadah ini, saya ambil dari 2 Raja-Raja pasal 4, ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-35. Sebelum saya baca, karena kepanjangan ini terlalu panjang, waktu terbatas, saya kasih background-nya. Ada seorang wanita yang lama tidak punya keturunan, sering menerima tamu seorang pendeta, seorang wanita dan suaminya, suami istri, menerima Nabi nginap di rumahnya. Lalu Nabi berpikir begini, keluarga ini sudah sangat baik ke kita, hai Gehazi, bujangnya, apa yang bisa kita lakukan buat wanita ini? Dan diketahui bahwa mereka belum punya keturunan. Dalam kasih karunia Tuhan, Nabi menyampaikan kehendak Tuhan bahwa tahun depan mereka akan punya baby. Dan lahirlah anak itu. Tapi setelah anaknya tumbuh agak besar, anak itu sakit kepalanya, kata firman Tuhan dicerita firman Tuhan, anaknya sakit kepala, kemudian lemas dan mati. Jadi kemudian mamanya pergi menjumpai Nabi, inilah ceritanya. Ya, ayat 25 berkata demikian. Demikianlah perempuan itu berangkat dan pergi kepada abdi Allah di Gunung Karmel. Segera sesudah abdi Allah melihat dia dari jauh, berkatalah ia kepada Gehazi bujangnya, lihat perempuan Sunem itu datang, larilah menyongsongnya dan katakanlah kepadanya, selamatkah engkau? Selamatkah suamimu? Selamatkah anak itu? Jawab perempuan itu, selamat. Dia menyembunyikan sesuatu ya. Dan sesudah ia sampai di gunung itu, dipegangnyalah kaki abdi Allah itu, tetapi Gehazi mendekat hendak mengusir dia, maksudnya dijagain, ini wanita pegang kaki pria, maksudnya itu kurang sopan. Tapi wanita ini lagi sedih-sedihnya itu ya, ketemu pendeta. Tetapi Gehazi mendekat hendak mengusir. Lalu berkatalah abdi Allah, biarkanlah dia, hatinya pedih. Tuhan menyembunyikan hal ini daripadaku, tidak memberitahukannya kepadaku. Lalu berkatalah perempuan itu, adakah ku minta seorang anak laki-laki dari tuanku? Bukankah telah kukatakan jangan aku diberi harapan kosong? Maksudnya begini, dulu kan bukan saya yang minta. Anda yang memberitahu kepada saya mau punya anak. Setelah punya anak malah meninggal, maksudnya begitu. Abdi Allah di ayat 29 berkata begini, maka berkatalah Elisa kepada Gehazi, ikatlah pinggangmu, bawalah tongkatku di tanganmu dan pergilah. Apabila engkau bertemu dengan seseorang, janganlah beri salam kepadanya. Apabila seseorang memberi salam kepadamu, janganlah balas dia. Kemudian taruhlah tongkat ini di atas anaknya. Ini sangat genting ini, seperti ambulans. Kalau lagi lari kenceng, kalau supirnya lagi bawa pasien ke rumah sakit, lalu melewati temannya naik moge, gak usah buka kacanya. Hai bro, gak usah, harus cepat. Kira-kira begitu pesannya. Langsung bawa tongkat ini kepada anak itu. Tetapi berkatalah ibu anak itu, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Pak pendeta, saya gak akan meninggalkan engkau. Lalu bangunlah Elisa dan berjalan mengikuti perempuan itu. Adapun Gehazi telah berjalan mendahului mereka dan telah menaruh tongkat di atas anak itu, tetapi tidak ada suara dan tidak ada tanda hidup. Lalu kembalilah ia menemui Elisa serta memberitahukan kepadanya, katanya anak itu tidak bangun. Dan ketika Elisa masuk ke rumah, ternyata anak itu sudah mati dan terbaring di atas tempat tidurnya. Sesudah ia masuk, ditutupnyalah pintu sehingga ia sendiri dengan anak itu di dalam kamar. Kemudian berdoalah ia kepada Tuhan. Ujung-ujungnya ayat ke-35 berkata, sesudah itu ia berdiri kembali dan berjalan dalam rumah itu sekali ke sana dan sekali ke sini. Kemudian ia meniarap pula ia di atas anak itu. Maka bersinlah anak itu sampai 7 kali, lalu membuka matanya hidup kembali. My soul finds rest.